Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pertama, kalimat efektif. Yang kedua, perpindahan panas atau kalor. Yang ketiga, kita akan belajar pola lantai dalam tarian daerah. Sebelum memulai pelajaran, siapkan buku 5F kamu dan buka pada halaman 41. Yang pertama, kita akan mempelajari kalimat efektif. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu kalimat efektif? Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dan mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah artinya pedoman. Nah, untuk menjadi kalimat efektif memiliki beberapa syarat. Berikut adalah syarat menjadi kalimat efektif. Yang pertama, harus mengikuti kaidah kebahasaan yang benar. Lalu, menggunakan diksi yang tepat. Diksi adalah pemilihan kata. Syarat nomor 3 adalah memuat unsur pokok subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Nah, subjek ini biasanya berupa kata benda, seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Itu tadi adalah pengertian dari subjek. Nah, sedangkan predikat ialah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Contohnya seperti kata menyapu, mengepel, memasak, berbelanja, dan lain-lain. Lalu, syarat selanjutnya adalah kalimat efektif harus bersifat sistematis atau urut. Yang kelima, kalimat efektif tidak boleh boros kata atau kalimatnya tidak boleh bertele-tele. Dan yang keenam, kalimat efektif tidak boleh ambigu. Ambigu artinya memiliki maksud ganda atau pengertian ganda. Sebelum kita ke kalimat efektif, kita akan mempelajari struktur kalimat. Pasti kalian sudah pernah mempelajari ini kan? Dalam membuat kalimat harus ada S, P, O, K. S adalah subjek atau pelaku. P adalah predikat. O adalah objek atau sesuatu yang dikenai tindakan. Dan K adalah keterangan, baik keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, dan lain-lain. Penempatan struktur kalimat ini harus urut ya. S, P, O, dan K. Kita akan langsung masuk ke contoh dari struktur kalimat. Di sini ada kalimat, Surya membeli ikan di pasar. Surya adalah subjek. Membeli adalah predikat. Ikan adalah objek. Dan di pasar adalah keterangan tempat. Surya adalah nama orang dan dia di sini sebagai pelaku, sehingga disebut subjek. Membeli adalah contoh kata kerja, sehingga disebut predikat. Ikan adalah benda atau objek yang akan dibeli. Sedangkan kata di pasar adalah kata keterangan tempat. Itu tadi adalah contoh kalimat yang memiliki SPOK. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh kalimat yang pertama adalah mereka tidak bertengkar,
tetapi mereka berdiskusi. Mereka di sini adalah subjek, dan tidak bertengkar adalah predikat. Ingat syarat untuk menjadi kalimat efektif yang tadi ya, tidak boleh pembarasan kata. Nah, sehingga subjek di sini kan ada 2, harus kita hilangkan 1, menjadi seperti yang di bawahnya. Mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi, menjadi lebih ringkas. Untuk kalimat yang kedua, di sini sangat beruntung sekali nasib orang itu. Sudah sangat dan ada sekali, itu memiliki makna yang sama. Karena 2, maka harus dihilangkan salah satu. Menjadi beruntung sekali nasib orang itu, atau sangat beruntung nasib orang itu. Lalu untuk contoh yang ketiga, Aziz membagikan masker kepada para masyarakat. Nah, para di sini artinya banyak, sedangkan masyarakat sendiri adalah orang-orang yang banyak, sehingga memiliki makna yang ganda juga. Sehingga para harus dihilangkan. Kalimat efektifnya menjadi Aziz membagikan masker kepada masyarakat. Begitu, apakah bisa kamu pahami? Coba kamu buat sendiri contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, demikian itu contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor. Perpindahan panas atau kalor terbagi menjadi 2. Yang pertama ada konduksi, lalu ada konveksi. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu radiasi, tapi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Agar kamu lebih paham, perhatikan contoh dari konduksi berikut ini. Contoh konduksi yang pertama adalah benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Contohnya, ketika kamu memasak, pasti gagang panci akan terasa hangat atau panas. Lalu, yang kedua adalah knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup perebusan air. Nah, coba kamu cari contoh-contoh konduksi yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari konduksi. Besi sedang dipanaskan di atas api. Lalu, lama-lama panas dari api akan merambat ke ujung besi yang satunya. Nah, sekarang coba buka bukumu halaman 44. Di situ ada percobaan konduksi. Siapkan alat-alatnya. Nanti akan Miss Hening kirimkan video percobaannya secara terpisah, sehingga kamu bisa praktekkan dan isi hasil pengamatanmu pada tabel di atas. Juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Selanjutnya, kita akan mempelajari perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas, atau udara dan angin. Berikut adalah contoh dari konveksi. Yang pertama adalah gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Contohnya, ketika kamu merebus air dan airnya meletup-letup, naik ke atas dan turun.
Contoh kedua adalah gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Lalu, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang keempat adalah gerakan balon udara. Dan masih banyak lagi yang lain contoh dari konveksi. Nah, ini adalah gambar dari contoh konveksi, yaitu sedang merebus air. Ini adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat bergerak dari darat ke laut. Terjadi pada malam hari. Biasanya digunakan untuk berlayar ke laut. Sedangkan angin laut yaitu angin yang bergerak dari laut menuju daratan. Terjadi pada siang hari. Biasanya digunakan untuk nelayan pulang ke daratan. Coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar angin darat, yaitu terjadi malam hari, daratan lebih cepat melepaskan panas daripada lautan. Akibatnya, tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di lautan, menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas, sehingga udara menjadi panas lalu memuai dan bertekanan lebih rendah daripada lautan. Atau kata lain, tekanan udara pada lautan lebih tinggi, sehingga menyebabkan angin bergerak dari laut menuju daratan. Begitu terjadinya angin darat dan angin laut. Semoga bisa kamu pahami ya. Nah, setelah mempelajari kalimat efektif dan perpindahan panas, sekarang kita akan mempelajari tentang pola lantai. Pada sebelumnya, kita juga sudah mempelajari tentang pola lantai kan? Apakah kamu masih ingat apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis di lantai yang akan dilalui penari saat melakukan gerak tari berupa perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pola lantai juga disebut sebagai garis imajiner atau garis bayang dan sengaja dibuat untuk formasi penari dalam kelompok. Nah, perhatikan contoh berikut. Pola lantai garis lurus dikembangkan menjadi pola lantai horizontal, vertikal, segitiga, zigzag, hingga diagonal. Sementara pola lantai lengkung dikembangkan menjadi bentuk lingkaran, angka 8, dan lain-lain. Pola lantai sendiri ada yang memiliki makna dan ada pula yang tidak memiliki makna. Pola lantai yang memiliki makna biasanya berada di tarian klasik. Berikut adalah contoh dari tarian yang memiliki pola lantai. Yang pertama ada tari saman dari Aceh, memiliki pola lantai horizontal. Lalu ada tari sekapur sirih dari Bengkulu dengan pola lantai lengkung. Dan tari pendet dari Bali dengan garis lengkung juga. Lalu ada tari piring dari Sumatera Barat dengan pola lantai garis lurus dikembangkan menjadi segi empat. Ini adalah tari indang dari Minangkabau, Sumatera Barat dengan pola lantai vertikal. Selanjutnya ada tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, bisa kita lihat ini adalah pola lantai lingkaran. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini adalah tari apa dan menggunakan pola lantai apa? Berasal dari mana? Coba kamu tulis komen di bawah ini. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk kalian pelajari sendiri dan baca buku kalian. Sekian dari Miss Hening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.